Ya, halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas dan memberikan klarifikasi mengenai video yang pernah saya unggah sebelumnya, yaitu mengenai pengganti plester dan acian menggunakan papan silika board atau papan semen, atau orang taunya adalah GRC board. Jadi di sini saya akan memberikan klarifikasi ke teman-teman semua, karena ada beberapa tanggapan, baik itu positif ataupun itu negatif, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai video tersebut di kolom komentar. Di sini juga akan saya mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Klarifikasi saya mengenai video tersebut yaitu di sini saya tidak mencoba untuk berdagang, tidak coba untuk memberikan informasi yang negatif, tapi saya ingin mencoba share ke teman-teman tentang metode yang mungkin bisa teman-teman pakai untuk mengurangi biaya di bangunan teman-teman semua. Yang pertama, saya memang seorang pedagang bahan bangunan, tapi video ini saya tidak ingin mencoba untuk menjual barang yang saya jual. Yang pertama. Kedua, saya juga seorang aplikator, artinya saya juga mengerjakan pekerjaan bangunan. Walaupun saya bukan tukang, tapi saya seorang pemborong yang bisa mengarahkan tukang bagaimana baiknya suatu pekerjaan bangunan. Kemudian banyak tanggapan bahwa bagus plester dan acian akan memberikan kekuatan yang menambah kekuatan pada tembok atau pada bata. Memang betul, plester dan acian akan memberikan tambahan kekuatan pada bata dan pada bangunan, pada tembok. Tapi ada juga yang komentar bisa ambruk, bisa ini. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kekuatan suatu struktur bangunan itu dimulai dari proses pondasi, proses kolom beton, dan proses pemasangan bata, batako, ataupun bata ringan. Jika prosesnya sesuai dengan yang seharusnya, mulai dari aduannya, takaran semen pasirnya, dan proses pengerjaannya itu betul atau sesuai standar, maka bangunan itu sebenarnya sudah cukup kuat. Tidak serta-merta bangunan akan ambruk kalau tidak diplester atau diaci. Di rumah-rumah perkampungan, di tempat-tempat terpencil, itu banyak sekali rumah yang belum diplester dan belum diaci. Bahkan sudah bertahun-tahun. Dan setahu saya, mungkin ada, tapi setahu saya, belum ada namanya rumah yang ambruk karena rumah itu tidak diplester. Mungkin rumah itu ambruk karena proses pengerjaan dari awal itu sudah tidak tepat, atau tidak sesuai dengan prosedurnya. Jadi, menurut saya, kalau tembok tidak diplester atau tidak aci, lalu membuat rumah itu runtuh, menurut saya, pendapat yang seperti itu kurang tepat. Karena yaitu semuanya untuk kekuatannya sudah harusnya dimulai dari proses pondasi, kolom beton, dan pemasangan bata. Jadi, kalau pakai lapisan GRC untuk mengganti plester dan acian, memang secara kekuatan lebih kuat plester dan acian. Tapi ini tujuan saya sharing ini adalah memberikan solusi ke teman-teman semua, bagaimana agar kita bisa mengurangi budget, mengurangi biaya bangun, mengurangi biaya pembangunan di rumah teman-teman semua. Memang secara struktur, proses plester, acian itu lebih umum teman-teman ketahui dibandingkan menggunakan lapisan GRC untuk di tembok. Tapi untuk bangunan-bangunan modern saat ini, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu karena ini memang belum begitu umum. Itu seperti di apartemen atau di perhotelan atau bangunan bertingkat lainnya yang sudah semi modern atau memang sudah modern, itu rata-rata sudah mengaplikasikan metode
plester, mengganti plester dan acian menggunakan papan semen atau GRC. Banyak yang berpendapat juga bahwa penggantian GRC ini akan tidak lebih kuat dibandingkan plester dan acian. Memang betul. Kita asumsikan ketika kita memilih mobil LG CG itu memang biayanya harganya lebih murah. Tapi kan kita tidak mendapatkan fitur-fitur yang lebih baik dibandingkan mobil-mobil yang premium. Artinya, ketika kita menekan cost atau menekan biaya, pasti akan ada fitur-fitur atau hal-hal lain yang berkurang. Itu salah satunya di penggunaan GRC ini. Berikutnya ada pendapat, kalau pemasangan papan GRC ini untuk tembok luar kurang tepat, tapi kalau untuk tembok dalam masih bagus. Saya cukup setuju dengan pendapat ini, dan ini klarifikasi saya, koreksi saya. Memang lebih tepat penggunaan metode ini di dalam ruangan atau untuk indoor. Kalau untuk outdoornya bisa dikombinasikan dengan menggunakan plester dan acian. Itu bisa sebagai solusi yang terbaik. Kali ini saya akan mencoba membaca beberapa pendapat, pertanyaan, komen-komen yang ada di kolom komentar. Saya akan coba bacakan dan saya mencoba untuk menjawabnya ya. Oke. Dari Muhammad Latif. Saya sudah sering aplikasikan pada rumah kayu dengan menggunakan rangka hulu dan memang lebih efisien, rapi, bisa menyulap rumah kayu jadi tampak rumah batu dalam ruangannya. Nah, ini mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mencoba aplikasi ini sebelum saya memberikan video tersebut. Jadi memang untuk beberapa kalangan metode ini sudah pernah dicoba. Kemudian dari Revan Channel, rumahku 12x12, seluruh dinding di dalam rumah pakai GRC dengan rangka hulu, udah 5 tahun tetap aman, pakai yang tebal pasti aman. Kalau yang tipis ya jebol, lebih rapi, hemat, kerjaan juga lebih cepat. Memang yang biasa dipakai untuk GRC-nya itu dengan ketebalan 4 mili, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman mungkin bisa mencoba pakai yang 6 mili atau yang 9 mili. Tapi kalau yang 9 mili menurut saya terlalu tebal, tidak sesuai dengan biayanya, tapi menggunakan 4 atau 6 itu bisa jadi solusi. Sanghyang Rancasan, kalau nempelin GRC pakai lem Helbel bisa nggak mas? Ini solusi yang bagus juga kalau teman-teman dindingnya, batanya menggunakan bata ringan. Jadi kalau mau nempelin langsung GRC ke bata ringan bisa menggunakan lem perekat bata ringan. Jadi lemnya tersebut dioleskan atau disebarkan merata pada papan GRC, lalu ditempelkan ke dinding bata ringannya, lalu dikasih penguat yaitu dipaku atau disekrup. Itu bisa menjadi solusi yang cukup bagus. Dari Muhammad Sobirin, kalau yang ngomong pedagang nggak jelas hasilnya, tapi kalau yang ngomong tukang pasti jelas hasilnya. Karena praktek hasil kerja langsung nyata, orang yang melihat secara otodidak pasti jelas paham. Mohon disertai liputan atau video pengaplikasian teori yang Anda uraikan agar mudah dipahami oleh semua orang. Terima kasih. Saya pedagang, saya juga aplikator. Jadi saya menjual, saya juga mengerjakan. Jadi ya saya bisa dua-duanya. Terus untuk tambahan, menambahkan video agar mudah dipahami. Di waktu yang akan datang, saya akan memberikan video tutorial lengkapnya untuk dinding bata ringan dan dinding beton atau bata merah. Tunggu aja videonya ya. Untuk finishing dinding pakai GRC dengan tebal berapa? Biasanya 4 mili atau 6 mili. Terus, bisa nggak mas kalau ngelekatkannya pakai semen? Kalau itu pakai dinding bata ringan, sebaiknya pakai semen perekat bata ringan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau ini pakai dinding batako atau dinding bata merah, bisa juga pakai semen biasa, tapi ditambahin dengan paku beton ya.
biar lebih kuat. Kekuatannya berapa lama? Dari Roni Hidayat. Seperti komen-komen sebelumnya, ada yang 5 tahun hingga 10 tahun bisa kuat. Saya dari Basit Razani. Saya menggunakan metode ini untuk dinding dalam, sekatan ruang. Pada tahun-tahun awal memang rapi dan tidak tampak garis sambungan, tapi sudah 10 tahun makin tampak garis retakannya pada sambungannya. Sekarang masih mencari metode yang tepat untuk perbaikan tersebut. Jadi ini sudah memakai GRC untuk lapisan dinding sampai dengan 10 tahun. Permasalahan yang dihadapi yaitu retakan pada sambungan. Itu memang kekurangan dari GRC, yaitu retak pada sambungan. Teman-teman bisa mencoba menggunakan kompon yang dikeluarkan oleh GRC tersebut, yaitu GRC kompon. Itu cukup untuk mengurangi retak pada sambungan. Kalau retaknya masih kecil atau tipis, teman-teman bisa mengaplikasikan menutupnya dulu menggunakan no drop atau aquaproof atau semacamnya, baru dicat. Itu bisa mengurangi retak pada sambungan. Dharma Mawan, kalau di dalam kalsibot banyak rongga-rongga, takutnya dipakai rimah semut, bos. Ya, itu bisa juga jadi rumah semut. Tapi ya namanya semut. Jangankan teman-teman menggunakan dinding GRC di belakang lemari, di plafon, atau tempat-tempat tersembunyi lainnya, pasti ada rumah semut. Jadi ya tidak menjadi alasan bahwa kalau itu dijadikan sebagai rumah semut, karena banyak hal-hal tempat-tempat yang lain yang bisa dijadikan rumah semut. Hanafi Ibnu SA.I, saya koreksi, pada tembok luar tetap dipakai sistem lama untuk menghindari air. Kalau untuk tembok dalam baru bisa dipakai, dan kekurangannya kalau anak-anak bermain tembok cepat bolong. Kalau untuk tembok luar saya sepakat, ini memang kurang tepat untuk diaplikasikan karena akan kena air hujan atau cuaca alam. Kalau untuk tembok dalam, kalau teman-teman takut tembok bisa bolong, rusak karena benturan, teman-teman bisa mengaplikasikannya tempel langsung menggunakan paku beton atau perekat yang bisa menempel di tembok. Teman-teman bisa cek videonya, caranya ada di album video saya. Itu bisa itu sudah saya review untuk dinding yang langsung nempel di GRC yang nempel langsung di dinding. Dari Iqbal Yozanda, kekurangan kelebihan pasti ada tiap metode itu. Ini masnya mau menambah wawasan buat kita. Untuk yang lagi untuk menambah buat kita, bukan lagi jualan. Saya sudah coba pakai satu ruangan di rumah saya, hasilnya luar biasa, benar-benar flat tembok itu. Cepat jadi tanpa diaci, gak masalah. Daya lekatnya sama cat cukup tinggi. Buat penyedia jasa plester atau materialnya jangan sensian amat, kenapa? Ini malah bisa jadi lahan tambahan buat kalian untuk ditawarkan ke customer kalau dipelajari. Sip. Ini komentar atau pendapat positif yang cukup bagus. Iyam Aska, marketing, lebih cepat, lebih hemat, lebih kuat enggak? Lebih kuat dari sudut mana? Tadi saya sudah jelaskan, kalau untuk kekuatan tembok tergantung dari proses pemasangan awal. Kalau dibandingkan plesteran dan acian memang lebih kuat plester dan acian. Ini hanya sekedar solusi, di mana teman-teman bisa mengurangi budget atau mengurangi biaya proses pembangunan. Ada kurang, ada lebihnya. Helmi Pasosang, menurut saya lebih bagus plester dan acian, walaupun lebih rumit, lama, dan agak mahal, tapi kelihatannya jauh lebih kuat dan tahan lama. Kalau satu rumah luar dalam pakai itu, semua kena gempa bumi, dikit hancur tuh rumah rata dengan tanah. Ini pilihan ya teman-teman ya. Teman-teman mau pakai metode ini boleh, pakai plester acian juga boleh. Itu rumah punya Anda, jadi Anda yang memutuskan, sesuaikan dengan budget mana yang lebih baik. Kalau karena pakai GRC kena gempa sedikit, rumah bisa hancur, mungkin teman-teman harus cek apakah fondasinya cukup bagus, kolom betonnya cukup bagus, proses pemasangan batanya cukup bagus. Saya rasa kalau pemasangan semuanya itu cukup bagus, gempa sedikit pasti tidak akan hancur. Indri 8888, ditungguin sampai habis, cuma omong doang, nggak ada contoh video pengerjaan. Mohon maaf, tujuan saya membuat video itu sebenarnya apa? Artinya
ada solusi lain selain plester dan ajian. Tapi kalau teman-teman butuh videonya, next akan saya buat video tutorial lengkapnya. Tunggu aja ya. Ali Mustafa, campuran lem GRC biar melekat di helbel biar lebih kuat. Boleh juga metode itu di helbel biar lebih kuat. Bisa juga. Inisiaku Dami. Maaf sebelumnya Bang, kalau bikin video tutorial atau videonya lebih besar Bang yang tertera di layar daripada video abangnya. Terima kasih untuk masukannya, akan saya perbaiki di video berikutnya ya. Untuk bangunan sementara sih boleh, tapi kalau untuk rumah atau bangunan nggak laku bos, karena rapuh dan tidak bisa dipaku atau diviser untuk gantung foto, figura, dan lainnya. Untuk saudara Mamat furnitur, ini furnitur, berarti kan bikin-bikin kitchen set. Teman-teman bisa cek video saya, di mana saya melapisi dinding menggunakan GRC, lalu saya pasang kitchen set. Kuat, aman, nggak roboh, nggak rusak, ataupun apapun itu. Cek videonya ya, videonya ada di deskripsi saya, teman-teman bisa cek. Kalau GRC, artinya dinding dilapisi GRC, bisa aman dan bisa kuat. Beli Jobe, Mas, mohon info. Seperti kita ketahui bahwa plesteran pada bata sebagai penguat, sebagai gigitan antara bata dan bata. Jadi tembok lebih kuat. Nah ini sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa plester dan ajian memang sebagai penambah kekuatan, sebagai gigitan. Tapi untuk kekuatan utama di pondasi, kolom beton, dan proses pemasangan batanya.